slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bioeducare Channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Sebelumnya, kita sudah mempelajari mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Miss Oksi punya pertanyaan nih. Pernahkah kamu mencoba menarik napas sedalam-dalamnya, lalu menghembuskannya sekuat mungkin? Nah, menurut kamu, apakah setelah itu paru-paru kita benar-benar kosong? Atau sebenarnya masih ada udara yang tersisa di dalam paru-paru? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada video ini kita akan mempelajari kapasitas udara paru-paru dan kaitannya dengan kekuatan respirasi. Simak baik-baik videonya ya. Nah, teman-teman, sekarang perhatikan grafik volume udara pernapasan berikut. Secara garis besar, udara yang digunakan untuk bernapas dapat dibedakan menjadi 6 jenis, sesuai dengan kemampuan paru-paru dalam menampung dan mengeluarkan udara. Bagian A pada grafik menunjukkan volume udara komplementer, atau disebut juga udara cadangan inspirasi. Volume ini adalah udara tambahan yang masih bisa kita hirup secara maksimal setelah kita melakukan inspirasi biasa. Artinya, ketika kamu bernapas normal, lalu menarik napas sedalam-dalamnya, udara tambahan yang masuk itulah yang disebut volume udara komplementer. Jumlahnya sekitar 1.500 mili. Bagian B merupakan volume tidal, yaitu udara yang keluar dan masuk paru-paru saat kita bernapas normal. Volume tidal terjadi tanpa kita sadari, misalnya saat duduk, belajar, atau berbicara. Volume tidal besarnya sekitar 500 mili. Meskipun jumlahnya ini tidak terlalu besar, volume tidal sangat penting karena merupakan udara yang digunakan dalam aktivitas pernapasan sehari-hari. Bagian C menunjukkan volume udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi. Volume ini adalah udara yang masih bisa dikeluarkan secara maksimal setelah kita melakukan ekspirasi biasa. Jadi, ketika kamu menghembuskan napas normal, lalu masih bisa menghembuskannya lebih kuat lagi, udara tambahan itulah yang disebut volume suplementer. Jumlahnya 1.500 mili. Bagian D merupakan volume udara residu, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah kita menghembuskan napas sekuat mungkin. Jumlah udara residu sekitar 1.000 mili. Jadi, meskipun kita merasa paru-paru sudah kosong, sebenarnya masih ada udara yang tertinggal. Bagian E menunjukkan kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan setelah seseorang melakukan inspirasi maksimal. Kapasitas vital ini merupakan gabungan dari volume tidal, volume komplementer, dan volume suplementer dengan total sebesar 3.500 mili. Bagian F menunjukkan kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru merupakan jumlah keseluruhan udara yang dapat ditampung paru-paru, yang terdiri dari volume vital dan volume residu sebanyak 4.500 mili. Nah, teman-teman, dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar kapasitas paru-paru seseorang, maka semakin besar pula kemampuan paru-paru tersebut dalam menampung udara. Jumlah napas yang kita lakukan setiap menit disebut frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan tidak sama pada setiap orang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia. Frekuensi pernapasan pada balita lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat karena volume paru-parunya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Posisi tubuh. Frekuensi pernapasan saat berdiri lebih tinggi dibandingkan saat duduk atau berbaring. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan juga semakin cepat. Dan aktivitas. Semakin berat aktivitas yang dilakukan,
semakin tinggi pula frekuensi pernapasannya. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai kapasitas udara paru-paru dan kaitannya dengan kekuatan respirasi. Sekarang, untuk menguji dan memperkuat pemahaman kamu, silahkan buka LKPD yang telah disediakan. Isilah tabel dengan nama jenis volume pernapasan, definisi masing-masing volume, serta besar volumenya sesuai dengan penjelasan pada video. Perhatikan kembali grafik volume udara paru-paru yang sudah kita bahas ya. Semangat!